Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kita masih di materi teks eksposisi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai menyimpulkan teks eksposisi dan juga jenis-jenis paragrafnya. Kira-kira bagaimana ya cara menyimpulkannya dan apa saja jenis-jenis paragraf dari teks eksposisi? Yuk simak video berikut sampai selesai. Oke, kita akan melanjutkan mengenai menyimpulkan teks eksposisi dan jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks dari sebuah teks eksposisi. Gagasan umum, gagasan utama ataupun ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Keberadaan gagasan umum suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Tapi biasanya gagasan umum terletak di kalimat awal. Gagasan umum akan disertai gagasan-gagasan khusus atau dapat pula disebut sebagai gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pendukung dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Gagasan umum dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Nah, jadi di sini ketika kita ingin menyimpulkan sebuah teks eksposisi, kita harus tahu dulu gagasan umumnya atau gagasan utamanya atau ide pokoknya dari suatu teks tersebut. Nah, ketika sudah tahu bahwa ini ide pokoknya adalah ini, nah, kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengembangkan dari ide pokok tersebut bahwa makna dari bacaan ini tuh seperti ini. Adalah ya berikut. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secari kertas dibuang oleh seorang pelajar, sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Kira-kira kesimpulan dari bacaan ini adalah apa coba? Nah, kita harus tahu dulu gagasan utamanya atau ide pokoknya. Nah, di sini ide pokoknya adalah membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Intinya ide pokok itu apa? Makna utama dari sebuah bacaan. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Karena sampah-sampah dari berbagai kalangan bergabung dari berbagai tempat itu bergabung memacetkan saluran air, meluap sehingga bisa menyebabkan sebuah banjir seperti itu. Jadi itu merupakan kesimpulan. Jadi kesimpulan tidak harus banyak-banyak ya, tidak harus banyak-banyak, tapi mengena atau mencakup seluruh isi dari bacaan tersebut. Nah, di sini sudah dijelaskan ya mana gagasan umum, mana gagasan khusus. Nah, gagasan umumnya atau ide pokoknya tadi yang Ibu sampaikan yaitu kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya jalan dan banjir. Itu ide pokoknya atau gagasan umumnya atau kalimat utamanya. Sedangkan untuk gagasan khususnya adalah selain yang bacaan di gagasan umum. Nah, ada 3 nih, karena ada 3 kalimat dari bacaan yang tadi. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Seperti video sebelumnya bahwa paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya atau ide pokoknya terletak di awal paragraf. Deduktif D yaitu depan, sama-sama de. Jadi itu ciri khasnya. Contohnya itu pada bacaan berikut. Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kalimat pertama ini adalah gagasan umumnya. Dicetak miring ya itu ya. Kemudian mana gagasan
penjelasnya atau gagasan pendukungnya. Kalimat selanjutnya yang merupakan gagasan penjelas. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Jadi diingat-ingat bahwa paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya atau ide pokoknya terletak di awal atau di depan paragraf. Selanjutnya ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang kebalikannya dari deduktif, yaitu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi ada gagasan penjelasnya dulu, gagasan pendukungnya, baru ada gagasan utamanya. Jadi di sini gagasan utamanya atau ide pokoknya adalah fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Jadi semacam kesimpulan atau intisari dari bacaan yang dari awal gerakan pecinta itu sampai khususnya di tingkat SMA. Ya. Ini adalah paragraf campuran, yaitu gabungan dari paragraf deduktif dan juga induktif. Merupakan paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan juga kalimat yang terakhir dalam suatu paragraf itu. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir pada paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Jadi di kalimat pertama sudah ada ide pokoknya, ditegaskan kembali di kalimat yang paling akhir sebagai ide pokoknya juga. Itu tadi merupakan materi mengenai jenis-jenis paragraf pada teks eksposisi dan juga bagaimana cara menyimpulkan teks eksposisi yang benar. Jadi caranya adalah yang pertama kalian harus menemukan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya itu ada di mana? Tergantung dia paragrafnya termasuk paragraf apa, paragraf induktif, deduktif, atau campuran. Seperti itu ya. Terima kasih telah menyimak video dari Ibu. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.